Hadir. Justi. Alfa Bu. Alganti. Hadir Bu. Hera. Hadir Bu. Oh iya, begitu. Sebelum kita masuk ke materi, kita berdoa dulu ya. Ya Bu. Doanya dipimpin sama ketua kelasnya. Mana ketua kelasnya? Bu. Ya, mari kita berdoa. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Agar kita semangat belajar, kita bernyanyi dulu ya. Ya, Kita Bu. kita menyanyi apa? Foto biasa Bu. Ya, itu aja. 1, 2, 3. Potong bebek ansa, angsa dikoalin, nona minta dansa, dansa 4 kali, sorong ke kanan, sorong ke kiri, la 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 la. Ya, kita akan belajar tentang organ peredaran darah dan fungsi pada hewan dan manusia. Ada yang tahu peredaran darah pada manusia? Tidak ada Bu. Oke, Ibu jelaskan sedikit tentang sistem peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah atau yang dalam dunia medis lebih dikenal sistem kardiovaskular merupakan suatu sistem yang berguna untuk menyalurkan berbagai zat penting seperti nutrisi dan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Selain berperan sebagai penyalur zat, sistem peredaran darah pada manusia juga memiliki fungsi penting, yaitu mengeluarkan zat karbodioksida, sistem proses metabolisme tubuh melalui paru-paru, menyalurkan hormon ke seluruh bagian tubuh, menyalurkan suhu tubuh secara merata, mempertahankan kinerja sistem organ di dalam tubuh manusia, dan membantu tubuh untuk pulih dari penyakit. Adapun organ dalam sistem peredaran manusia itu jantung. Jantung merupakan organ vital di tubuh manusia yang bertugas sebagai pemompa darah ke seluruh tubuh. Ada darah. Darah adalah komponen terpenting dari sistem peredaran darah. Darah memiliki sebagai pembawa nutrisi, oksigen, hormon, antibodi, serta berbagai zat lainnya. Dari ke seluruh tubuh, darah manusia terdiri dari berbagai bagian yang meliputi plasma darah dan sel-sel darah. Ada plasma darah, sel darah putih, dan keping darah atau trombosit. Mekanisme sistem peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah manusia dapat terbagi menjadi dua, yakni sirkulasi sistem dan pembuluh darah. Sirkulasi sistem merupakan sirkulasi darah yang mencakup seluruh tubuh. Sirkulasi ini berlangsung ketika darah yang mengandung oksigen mengisi serbi kiri jantung melalui vena pulmonalis. Usai melakukan pelepasan karbon dioksida di paru-paru. Ada pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan sistem peredaran darah berbentuk tabung otot elastis atau pipa yang berfungsi membawa darah dari jantung ke bagian tubuh lain ataupun sebaliknya. Pembuluh darah bisa dibedakan menjadi dua, yaitu pembuluh darah nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Adapun sistem peredaran darah pada hewan. Ada yang tahu sistem peredaran pada hewan? Apa itu Bu? Tidak Bu. Sistem peredaran pada hewan tidaklah sama. Sistem peredaran pada hewan berbeda-beda. Sistem peredaran darah ini dibedakan berdasarkan tingkatnya. Semakin tinggi tingkatnya hewan, maka semakin rumit susunan alat peredaran darah yang dimilikinya. Oke. Hewan yang dimaksud seperti serangga, ikan, amfibi, burung,
dan mamalia. Sistem peredaran pada serangga. Sistem peredaran pada serangga. Pada serangga hanya terdiri dari satu pembuluh yang memanjang. Pembuluh ini berada di bagian punggung yang dinamakan dengan aorta, di mana bagian belakang pembuluh pembesar membentuk beberapa gelembung yang dinamakan dengan jantung pembuluh. Bagian depan dari pembuluh dinamakan dengan aorta. Peredaran pada serangga tidak melalui pembuluh darah sehingga dinamakan dengan peredaran darah terbuka. Darah serangga tidak memiliki hemoglobin sehingga tidak dapat berperan dalam pengendaraan oksigen. Darah serangga hanya berfungsi mengedarkan sari-sari makanan dan membawa sisa-sisa metabolisme gambar, aorta dan jantung pembuluh pada serangga. Sistem peredaran pada ikan. Alat peredaran darah pada ikan terdiri dari jantung, pembuluh nadi ventral, pembuluh nadi dorsal, dan kapiler. Jantung ikan itu sendiri terdiri dari dua ruang, yaitu serambi dan bilik. Jantung pada ikan memiliki sinus venosus. Adapun fungsi yang dimiliki yaitu untuk menerima darah hanya kaya karbon dioksida dan seluruh tubuh. Darah ikan memiliki fungsi untuk mengangkut sari-sari makanan, oksigen, dan karbon dioksida. Sistem peredaran darah pada ikan merupakan suatu sistem peredaran darah yang bersifat tunggal atau tertutup. Oke, dari materi yang Ibu jelaskan tadi, ada yang kurang pahami atau bagaimana atau perlu ditanyakan? Bagaimana? Apa? Tolong dijelaskan Bu, itu apa yang dimaksud dengan fungsi peredaran darah? Fungsi pada hewan Bu. Oh, fungsi peredaran pada hewan. Ya Bu. Oke. Fungsi sistem peredaran pada hewan berfungsi untuk memindahkan darah ke tempat di mana didapatkan oksigen dan di mana limbah dapat dibuang. Sirkulasi kemudian berfungsi untuk membawa darah beroksigen yang baru ke jaringan tubuh. Oksigen dan bahan kimia lainnya berdifusi keluar dari sel-sel darah dan ke dalam cairan yang mengelilingi sel-sel jaringan tubuh. Dan limbah menghasilkan penyebaran ke dalam sel darah untuk dibawa pergi. Darah bersirkulasi melalui organ seperti jantung dan ginjal di mana limbah dibuang dan kembali ke paru-paru untuk oksigen baru. Dan kemudian proses sirkulasi diperlukan untuk kehidupan lanjut dari sel jaringan dan bahkan dari organisme secara keseluruhan. Sudah mengerti? Iya Bu. Itulah materi yang Ibu bawakan tadi. Sebelum kita pulang, Ibu akan memberikan satu tugas atau PR. Ya Bu. Itu mencari sistem peredaran darah pada hewan. Hewan apa saja? Selain hewan yang Ibu jelaskan tadi, ada dua hewan yang Ibu jelaskan tadi toh, ikan sama serangga. Selain itu, cari hewan lain. Ya Bu. Baik. Sekian materi kita hari ini. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.